Perhatikan chart 5 menit di layar ini. Harga sedang turun dengan sangat kencang dan ketika dia break di bawah swing low-nya ini, trader FOMO biasanya melakukan kesalahan dengan panic selling di sini karena takut ketinggalan profit. Sebaliknya ada juga trader yang melakukan buy di sini hanya karena melihat candle bullish ini. Mereka berpikir ini adalah manipulasi lah, liquidity lah, atau apapun istilahnya. Saya nggak ngomong kalau kalian buy di sini itu salah, tapi itu terlalu spekulatif karena tidak ada konfirmasi tambahan apapun. Karena sebelumnya kita juga melihat banyak candle bullish tapi harga tetap turun juga. Kemudian perhatikan indikator saya memberikan sinyal panah buy bersamaan dengan munculnya garis CISD yang merupakan order flow institusi. Jadi kita nggak asal buy, tapi nunggu konfirmasi dari order flow institusi. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dan kita akan lihat apa yang terjadi. Dalam 5 menit ke depan, saya akan bongkar strategi lengkapnya, jadi pastikan kalian tonton sampai selesai karena teknik ini selain simple, bisa diulang setiap hari dan cocok bagi semua trader. Oke, kita mulai saja materinya. No mentor, no class, no ribet. Kita langsung saja plot indikatornya. Pada TradingView, kita ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja di kolom pencarian CISD, maka akan muncul nama indikatornya Change in State of Delivery atau CISD yang decoding oleh Sireman. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang kalian lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis. Link TradingView dan link indikatornya sudah saya pasang di kolom deskripsi video ini. CISD adalah indikator yang mendeteksi reversal dengan menandai harga open candle pertama dari rangkaian candle yang searah. Ini adalah contoh CISD bullish. Pertama, kita melihat ada 3 serangkaian candle merah. Garis CISD-nya dimulai dari harga open candle merah yang pertama ini. Kemudian sinyal konfirmasi buy-nya yang berupa panah hijau ini, dia akan muncul ketika candle-nya close di atas garis CISD-nya. Ketika harga belum close di atas CISD-nya seperti ini, garis CISD-nya terlihat lebih tipis dan ada keterangannya di sini tertulis pending CISD. Jadi konfirmasinya harus ada candle yang close di atas garis CISD-nya. Sedangkan ini adalah contoh CISD bearish. Pertama kita melihat ada 5 serangkaian candle hijau. Garis CISD-nya dimulai dari harga open candle hijau yang pertama ini. Kemudian sinyal konfirmasi sell-nya yang berupa panah merah ini, dia akan muncul ketika candle-nya close di bawah garis CISD-nya. Kita balik lagi ke bagian indicators, lalu pada kolom pencariannya kita ketikkan saja EMA, maka akan muncul nama indikatornya Moving Average Exponential. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya untuk lengthnya kita akan ubah dari 9 menjadi 20. Kemudian pada tab stylenya agar lebih enak dilihat untuk warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Jadi di materi ini ada 2 indikator yang kita gunakan yaitu CISD dan EMA 20. Pada contoh di video ini, saya menggunakan pair XAU-USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Ada 2 kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, harga bergerak di atas EMA 20, dan yang kedua muncul CISD hijau. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas EMA 20 yang artinya tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul CISD hijau ini beserta panah hijaunya.
Bagi teman-teman yang teliti, mungkin sampai di sini ada dua pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Pertama, kenapa CISD bullish-nya ini garisnya kok putus-putus? Sedangkan kalau kita melihat CISD bullish yang di sebelahnya ini garisnya kok garis solid, bukan garis putus-putus. Jawabannya adalah garis CISD akan berupa garis putus-putus seperti ini jika CISD sebelumnya juga merupakan CISD bullish, which is CISD yang di sebelah kirinya ini. Oleh karena itu, calon CISD bearish yang di bawah ini garisnya itu dia adalah garis solid, karena CISD sebelumnya adalah CISD yang berlawanan, yaitu CISD bullish. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kenapa kita tidak ambil sinyal CISD bullish yang pertama ini? Jawabannya adalah memang sinyal CISD yang pertama ini valid. Tapi saya lebih suka ambil sinyal yang kedua karena swing low-nya itu dia lebih pendek. Kalau swing low-nya itu dia terlalu panjang seperti sinyal yang pertama ini, sedangkan stop loss-nya harus diletakkan pada swing low-nya, maka resikonya jadi terlalu besar. Tentu saja ini tergantung pada risk profile kita masing-masing. Tapi saya selalu suka resiko yang lebih kecil karena potensi risk reward-nya juga lebih besar. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Saya juga ingin memberikan alternatif untuk stop loss-nya. Menurut saya ada dua alternatif yang bisa kita gunakan. Pertama yang barusan kita gunakan yaitu pada swing low-nya. Kedua, menurut saya, kita bisa meletakkan stop loss-nya itu di bawah EMA 20-nya. Dengan asumsi, kalau harga sudah balik lagi di bawah EMA 20-nya, maka outlook bullish-nya itu bisa dikatakan sudah tidak ideal lagi. Jadi, boleh-boleh saja kalau mau exit. Jadi, ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian. Ini adalah contoh sinyal yang sebaiknya tidak kita ambil. Dua sinyal CISD bullish ini tidak ideal karena terjadi lama setelah harga bergerak di atas EMA 20-nya. Jadi dia sangat rawan terhadap koreksi ke bawah bahkan reversal. Bandingkan dengan sinyal pertama yang di bawah ini, dia jauh lebih ideal untuk diambil trade-nya. Untuk trade sell-nya logikanya tinggal dibalik saja. Di sini harga sedang bergerak di bawah EMA 20-nya yang artinya tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kemudian muncul sinyal sell CISD-nya ini. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!